Shalom, selamat berjumpa kembali saudara di dalam program Bible Study Online CK7. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-9. 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ini menceritakan bagaimana jalur non anak-anak raja itu diizinkan Tuhan menjadi raja di Israel. Ya, mengapa Tuhan izinkan non anak-anak kerajaan bisa menjadi raja? Tentu Allah punya kedaulatan yang penuh. Namun ceritanya seperti apa akan kita pelajari. Kok di luar garis keturunan raja bisa jadi raja di Israel? Nanti akan kita pelajari itu. Namun lebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Supaya kita mengerti pikiran Allah. Supaya kita mengerti keputusan-keputusan Tuhan itu. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Ora la ra ba ya ra la ra ba ya ra la ra ba ya ra la ra ba ya. Ora la ra ba ya ra 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 la ra ba ya ra. Terima kasih Yesus. Syakara la ra ba ya. Buat hari
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar kasih setiamu dalam hidup. Haleluya. Sebab besar kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Ini janji iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa kasih-Mu yang besar untuk kami semuanya, sehingga yang harusnya kami binasa namun mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kami berjanji akan selalu menyenangkan hati Tuhan, menyembah Engkau dalam segala musim dan waktu. Karena untuk itulah kami disebut sebagai orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan.
Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Roh Kudus, terangi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami baca, kami renungkan, dapat kami lakukan, dan semuanya setul dengan kehendak Tuhan. Urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca, saudara, dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 tentang bagaimana Yehu menjadi Raja Israel, kerajaan utara, ibu kotanya Samaria. Juga nanti kita akan melihat bagaimana pemusnahan keluarga Ahab, termasuk kematian Isabel, istri Ahab, yang membawa Ahab dan orang-orang utara, kerajaan utara itu, menyembah Baal-Baal, ilah-ilah yang dibawa oleh Isabel untuk disembah. Padahal jelas sekali Israel harus menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi karena pengaruh istri yang tidak benar ini, maka Ahab dan orang-orang Israel banyak yang menyakiti hati Tuhan dan dihukum Tuhan dengan luar biasa. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 terlebih dahulu, saudara. Demikian firman Tuhan, halaman 406, 2 Raja-Raja pasal yang ke-9. Yehu menjadi Raja Israel. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sudah itu, bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat." Ayat 4. Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan kau bawa untukmu, ya panglima?" Yehu bertanya, "Untuk siapa dan kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu, ya panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuangkan minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel, dengan tidak ada seorang yang menguburnya." Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Nah, saudara, ketika hal ini terjadi, Allah sedang melenyapkan semua yang berbau Ahab. Ingat ya, Ahab itu raja Israel, kerajaan utara. Dia mengambil istri Isabel, non-Yahudi. Ini melanggar aturan. Sudah begitu, Isabel ini mencondongkan hati Ahab suaminya yang sekaligus raja kerajaan utara untuk menyembah ilah-ilah Baal bawaan Isabel. Itu mempengaruhi kehidupan kerohanian bangsa Israel atau kerajaan utara. Mereka juga memelihara 450 nabi Baal. Bahkan setelah dibantai oleh Elia 450 itu, Ahab mencari lagi nabi-nabi palsu peliharaannya. Sehingga apa? Kehidupan Ahab, Isabel, keluarganya, termasuk bangsa Israel yang mendukakan hati Tuhan itu harus
dilenyapkan. Maka Allah mengutus Elisa untuk mengurapi Yehu. Namun karena keluarga Ahab masih ada, saudara, pengaruhnya masih besar, Elisa memerintahkan salah seorang nabi muda. Ini strategi, saudara. Supaya apa? Datang untuk mengurapi Yehu yang notabene bukan keturunan raja. Ini hal yang sangat tragis bagi orang Israel. Bukan keturunan raja, tapi dipercaya Tuhan untuk membersihkan Israel, membersihkan kerajaan utara dari pengaruh Ahab, supaya Israel, kerajaan utara, tidak semakin menjadi-jadi dosanya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita harus tahu dulu bahwa pada sistem kerajaan, ahli waris itu tahtanya akan turun kepada anak-anaknya. Selama raja berkuasa, dia sudah mempersiapkan anaknya, ya, khususnya laki-laki, untuk meneruskan pewaris dari tahta raja yang berkuasa. Namun, biasanya bukan cuma tahta saja yang diberikan. Melainkan apa? Tradisi dan kepercayaan atau iman raja itu pun diwariskan kepada penggantinya. Nah, saudara bisa bayangkan, Ahab akan mewariskan warisan kerajaan, tampuk pemerintahan kepada anak-anaknya. Bukan cuma tahtanya diwariskan, tetapi tabiatnya, penyembahan kepada ilah-ilah asing, pemujaan kepada dewa-dewa bawaan Isabel itu tetap harus diwariskan kepada penerusnya. Apakah ini tidak semakin rusak, saudara? Ya. Raja Ahab melakukan hal yang seperti itu, mempersiapkan seperti itu. Sebab apa, saudara? Ketika Israel semakin jauh dari Tuhan, maka hukuman kepada kerajaan utara akan semakin berat bagi mereka. Nah, mereka tidak tahu Ahab tidak bisa memegang kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Kesempatan yang diberikan Allah kepada Ahab tidak dipakai untuk bertobat. Itulah sebabnya nubuat penghukuman Allah kepada Ahab yang pernah diucapkan Elia akan tergenapi pada zaman Elisa dan zaman Yoram. Itu, saudara. Nah, pada nats ini, pada pasal ini, Yoram telah naik tahta sebagai raja Israel menggantikan Ahab. Ini. Jadi Ahab kan udah mati tuh. Sejak kita belajar 1 Raja-Raja pasal yang ke-22, Ahab sudah mati. Penggantinya siapa? Anaknya Yoram. Dan keadaan ini tepat waktunya. Allah ingin menyelesaikan, membersihkan pengaruh Ahab dan anak-anaknya kepada Israel. Termasuk siapa? Isabel, istrinya, mati dibunuh, saudara. Ini rencana Allah buat bangsa Israel. Lalu Allah memakai Elisa dan seorang nabi muda untuk membuat Yehu menjadi raja Israel. Tadi kita baca. Pada waktu itu, integritas Elisa sebagai nabi Allah bagi bangsa Israel semakin diketahui, sudah terkenal. Termasuk para panglima-panglima tentara Ahab sudah mengenal Elisa itu siapa. Kalau dia datang, pasti akan mengabarkan tentang hukuman Allah. Mereka sadar bahwa, dan mereka percaya bahwa Elisa itu nubuatannya selalu berasal dari Allah dan pasti digenapi. Dan biasanya itu tentang peringatan, ya, tentang hukuman kepada Israel karena tidak ketaatan kepada Tuhan. Inilah yang membuat mereka mau membantu usaha Yehu untuk mengkudeta keluarga Ahab. Dan strategi Elisa adalah dia tidak datang sendiri. Elisa tidak datang kepada Yehu, tapi mengutus nabi muda. Karena nanti kalau sampai Elisa datang menemui Yehu, ada panglima kepercayaan orang kerajaan Yoram itu, maka Elisa pun akan mendapatkan hal yang buruk. Maka pesan pada nabi muda itu, kamu datang, temui Yehu, dia adalah panglima, salah satu panglima kerajaan Israel.
urapi dia. Setelah kau urapi, cepat keluar. Karena keadaan sedang genting-gentingnya. Ini saudara. Mengapa nabi tadi dipesankan, jangan berlambat-lambat. Setelah kau urapi, lari. Jangan berlambat-lambat. Karena nanti kalau Raja Yoram tahu bahwa yang kau urapi adalah Yehu, ngamuk dia. Dan aku tahu persis, kamu masih muda. Belum dapat mengalahkan, belum bisa ya menyelesaikan tugas kewajiban. Maka cepat lari. Dan itu dilakukan oleh nabi muda itu. Cepat lari. Saudara. Oke, itu fenomenanya seperti itu. Kita melihat sekarang. Allah tidak dapat dipermainkan. Jika orang fasik belum dihukum, itu karena Allah menunggu pertobatan mereka. Kesempatan ketika Ahab mati, Yoram naik tahta, sebenarnya itu masih kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Tapi karena dosa yang dilakukan Ahab dan keturunannya sudah matang, bahkan tidak ada pergerakan untuk bertobat, maka Allah sudah berkeputusan. Keadilan Allah menghukum perbuatan mereka yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Belajar dari ini saudara, mari tetap pegang apa yang menjadi tugas kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kalau tidak, penghukuman akan terjadi. Ya, mungkin tidak pada masa kita hidup. Tapi akibat-akibat yang kita perbuat itu, Tuhan pasti akan bertindak adil. Menghukum orang yang salah. Menghukum orang yang tidak dengar-dengaran kepada firman Allah. Menghukum orang yang kehidupannya tidak menyembah Allah yang benar itu. Ini saudara. Keadilan Allah kepada manusia dinyatakan dengan dua cara. Catat baik itu. Yang pertama, menghukum mereka yang berdosa dan mengampuni mereka yang bertobat. Itu keadilan Allah. Orang yang berdosa bertobat, diampuni oleh Tuhan. Tapi orang berdosa tidak bertobat, ya dihukum Allah. Itu bentuk keadilan Tuhan. Cara yang pertama, menghukum orang yang berdosa itu, kita harus pandang sebagai jangan menganggap remeh keadilannya. Sedangkan cara yang kedua, orang berdosa bertobat, lalu diampuni oleh Tuhan. Ya, diberlakukan kepada mereka yang menyadari kesalahannya, bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Sebenarnya, kalau keturunan Ahab ini bertobat, Isabel juga bertobat, anak-anak Ahab bertobat, maka kelancaran penerus kerajaan Israel akan turun-temurun dari anak-anak Ahab, turun ke Yoram, turun ke Ahazia, turun ke raja-raja, keturunan langsung dari Ahab. Tapi karena mereka tidak juga bertobat, maka Allah mengambil Yehu, yang notabene bukan anak darah daging raja, tapi mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Penantian Allah terhadap pertobatan Ahab sudah berakhir. Dosa keluarga Ahab sudah sedemikian hitamnya, maka Allah harus bertindak untuk mengakhirinya, saudara. Akibat perbuatan Ahab ini, Allah akan menimpakan penghukumannya yang dituliskan pada nas yang kita baca ini. Apa itu? Yang pertama, darah keturunan Ahab akan dicurahkan. Ayat 25 sampai 26. Kita baca ya. Ini hukuman Tuhan. 25-26. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bikar, perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Yisrael itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan, maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Ingat ya,
waktu Ahab sangat tertarik dengan kebun anggur yang dimiliki Nabot itu. Gak dijual, gak dikasih. Lalu dia merengek-rengek, raja merengek-rengek. Lalu Isabel istrinya, udah jangan sedih, gue bisa ambil itu, aku akan berikan kepadamu. Singkat cerita, di Israel itu, kebun anggur Nabot itu menjadi milik Ahab. Dengan cara yang licik dan sangat brutal, saudara. Sampai-sampai ada pembantaian keluarga Nabot di situ. Lalu Allah tidak diam. Keadilannya apa? Darah keluarga Ahab akan tercurah di kebun anggur milik Nabot yang pernah diambil secara paksa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman Allah apa? Jasad Isabel yang menolak Allah itu akan ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Kenapa? Dimakan oleh anjing di kebun anggur Nabot itu. Lihat ayat 31. Kita melompat ke ayat 31. Judulnya kan Isabel dibunuh. Gitu. Ya, jadi begitu Yehu dilantik menjadi raja, diurapi menjadi raja, dia melakukan pembantaian suci. Kenapa saya katakan pembantaian suci? Karena ini diizinkan Tuhan. Ini perintah Tuhan. Keturunan Ahab harus selesai. Maka ada pembantaian keluarga Ahab. Termasuk Isabel, istrinya ini. Yang membuat Ahab dan Israel jauh dari Tuhan. Ayat 30 dulu. Sampailah Yehu ke Israel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu itu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana? Selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Ayat 34. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian dia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali dan memberitahukan kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitu firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu, di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Artinya mayatnya tidak dikenali lagi. Kenapa? Karena dimakan oleh anjing, dicabik-cabik oleh anjing. Ini sebuah nubuatan tentang bagaimana akhir tragis dari dinasti Ahab. Akhir tragis dari keturunan Raja Utara Ahab pada waktu itu. Termasuk anak-anaknya, anak-anak raja, keluarga raja, dan istrinya yang betul-betul menjijikkan itu. Di mata Tuhan sudah tidak ada ampun lagi. Mereka dibantai habis oleh Yehu. Saya dari teringat saudara, ketika sebelum Elia naik ke surga, dia berpesan kepada Elisa penggantinya, urapi Yehu. Wah, waktu itu mungkin Elisa nggak tahu kenapa Yehu yang diurapi. Tapi karena itu tugas bahwa Allah menetapkan Elia untuk mengurapi Yehu. Tapi Elia memberikan tugas ini kepada Elisa. Lalu Elisa memberikan tugas kepada nabi muda itu. Bagi Tuhan, siapapun bisa dipakai. Kalau nggak Elia, ya Elisa. Kalau nggak Elisa, ya nabi muda. Yang penting nubuatan Allah pasti terjadi. Itu maksudnya. Jadi kematian keluarga Ahab, kematian istri Ahab yaitu Isabel memang sudah dinubuatkan. Bahkan tubuhnya akan dicabik-cabik oleh anjing sudah dinubuatkan. Darahnya akan memenuhi kebun anggur yang di Israel milik Nabot itu.
sudah tergenapi. Sebab bagi Tuhan, siapapun yang melaksanakan selama nubuatan datang dari nabi yang benar dari Tuhan, pasti akan terjadi. Dari sini kita belajar, saudara. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Allah, percaya itu sebagai sebuah perkataan Allah. Kalau tahu kita berdosa ditegur Tuhan, segera bertobat. Kalau kita ditimpa malapetaka karena kesalahan kita, segera sadar diri. Jangan mengerahkan hati dan kepala seperti Ahab. Jangan makin rusak seperti Isabel. Sebab nubuatan terhadap hukuman pasti akan dilakukan. Saya percaya, saudara. Saya percaya. Kalau toh Ahab bertobat, kalau toh Isabel bertobat, kalau raja-raja utara bertobat, Allah pasti akan mengampuni. Ini pelajaran yang dapat kita petik. Ya, Tuhan pasti akan membalas kejahatan ya, dengan hukuman. Kejahatan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, akan diturunkan Tuhan. Sebab Allah adalah Allah yang adil. Dia tidak akan berlambat-lambat dalam melakukan hukumannya. Oleh sebab itu mari, kalau Tuhan sedang selidiki hati kita, mari kita segera bertobat. Supaya apa? Keadilan Allah bukan hukuman yang kita terima. Keadilan Allah bukan hukuman yang kita terima, tapi kasih karunia, keselamatan yang kita dapatkan. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar dari kehidupan Ahab yang tidak mau bertobat. Yang tidak mau berpaling kepada Tuhan. Dia tetap jahat. Isabel tetap jahat. Raja-raja utara tetap mengambil keputusan untuk membelakangi Tuhan. Maka mau tidak mau, keadilan Tuhan dijatuhkan, yaitu hukuman atas mereka yang tidak mau bertobat. Nubuatan Allah terjadi. Perintah untuk mengurapi Yehu sebenarnya Tuhan langsung perintahkan Elia. Tapi Elia mendelegasikan tugas ini kepada Elisa. Dan karena situasi, Elisa memberikan tugas kepada nabi muda itu. Manusia boleh berganti-ganti. Pelaksana tugas Tuhan bisa berganti-ganti. Tapi nubuatan tidak akan pernah meleset. Oleh sebab itu, kami belajar sekarang. Kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk bertobat, kami akan segera ambil itu. Supaya kami tidak dihukum Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Ajar kami untuk selalu memeriksa diri kami. Apakah kami layak di hadapan Tuhan. Kalau kami ditegur, kami mau bertobat. Kami diingatkan, kami mau berbalik kepada jalan yang benar itu. Menyembah Allah, menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu pasti melimpah buat kami semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran yang luar biasa ini. Dan sebelum kami berpisah, berkat Allah segera akan kami terima. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari apa-apa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datangnya dua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.